Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nabi yang istimewa, pilihan Allah. Sahabat sejati Allah, Khalilullah. Beliau hidup di zaman kegelapan. Orang-orang menyembah banyak hal, bintang, bulan, dan berhala buatan tangan. Mereka lupa Sang Pencipta. Hati mereka tersesat. Lalu ada Raja Namrud, seorang raja yang punya kuasa besar. Dia menguasai kerajaan yang hebat. Babilonia adalah kotanya. Dia sangat bangga, sombongnya luar biasa. Dia pikir dirinya Tuhan. Dia menuntut orang-orang menyembahnya, seorang tiran terlena dengan kehebatannya sendiri. Dia menyebarkan ketidakadilan di mana-mana. Dua tokoh ini bertolak belakang. Ibrahim rendah hati dan taat, mencari kebenaran dan petunjuk. Hatinya penuh cahaya. Namrud dibutakan oleh kekuasaan, merasa dirinya hebat, mengingkari Tuhan. Hatinya gelap. Yang satu melambangkan cahaya ilahi, yang lain kebodohan manusia. Bentrok pasti terjadi. Allah memilih Ibrahim untuk tugas besar membimbing kaumnya kembali ke jalan yang lurus. Untuk menyembah Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Inilah misi Ibrahim, sebuah beban berat, panggilan yang mulia. Dia mempersiapkan diri untuk ini dengan iman dan tekad yang kuat. Perjalanannya pun dimulai. Nabi Ibrahim memulai dakwahnya, misinya untuk mengajak kepada Allah. Beliau mulai dari keluarganya sendiri, lalu ke masyarakatnya yang lebih luas. Banyak yang menolak ajakannya. Mereka sudah nyaman dengan berhala-berhala. Tapi Ibrahim sabar. Beliau juga sangat berani. Beliau tahu harus menyampaikan kebenaran bahkan kepada penguasa. Jadi Ibrahim memutuskan untuk menghadapi Namrud, raja yang mengaku dirinya Tuhan. Ini langkah yang berbahaya. Namrud terkenal kejam. Dia tidak suka kalau ada yang menentangnya. Tapi Ibrahim hanya takut kepada Allah. Imannya adalah perisainya. Beliau mendatangi istana raja, siap menyampaikan pesan Allah dengan bijak dan jelas. Berdiri di depan Namrud, Ibrahim berbicara. Suaranya tenang tapi tegas. Wahai raja, mungkin begitu katanya, sembahlah Dia yang menciptakanmu. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dia adalah Tuhan semesta alam. Tinggalkan pengakuan palsumu kalau kamu itu Tuhan. Kembalilah kepada Tuhanmu yang sebenarnya. Ini adalah tantangan langsung, ajakan kepada tauhid, mengesahkan Allah. Pesannya sederhana, tapi artinya dalam sekali. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Dia yang berhak disembah. Bukan berhala, bukan raja, bukan bintang. Hanya pencipta segalanya. Ini adalah dasar iman, inti ajaran Islam. Ibrahim menyampaikannya dengan jelas. Beliau tidak goyah sedikit pun. Beliau potulness. Nabi Ibrahim menggunakan argumen yang jelas. Beliau ingin Namrud mengerti. Beliau berbicara tentang kekuasaan Allah. Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan, kata Ibrahim. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki Tuhan. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa menciptakan kehidupan atau menghidupkan orang yang sudah mati. Ibrahim menyampaikan kebenaran sederhana ini, tanda mendasar dari Tuhan. Namrud dengan sombongnya mengejek, dia mencoba meniru kekuasaan Tuhan. Dia berkata, "Aku juga menghidupkan dan mematikan." Bagaimana dia mengklaim ini? Dia membawa dua tahanan. Satu dia perintahkan untuk dibunuh, yang lain dia bebaskan. Lihat, dengan bodohnya dia menyombong, "Aku bisa menghidupkan dan mematikan." Itu cuma akal-akalan Namrud saja. Ibrahim lalu memberikan bukti lain, sebuah tantangan yang Namrud tidak bisa sanggah. Sesungguhnya, Allah menerbitkan matahari dari timur, kata Ibrahim. Nah, coba kamu datangkan matahari dari barat kalau memang kamu itu Tuhan. Ini argumen yang kuat. Hukum alam berjalan atas perintah Allah. Hanya Allah yang mengendalikan alam semesta. Matahari, bulan, dan bintang patuh kepadanya. Raja Namrud langsung diam. Dia kaget dan bingung dengar penjelasan itu. Dia tidak bisa menjawab Ibrahim. Wajahnya kelihatan bingung. Lalu marahnya makin menjadi-jadi. Harga dirinya terluka parah. Dia tidak bisa menerima kebenaran. Kesombongan yang membateri sepenuhnya. Dia tidak melawan di pura petunjuk. Dia menolak semua. Kisah Ibrahim dan Namrud mengajarkan kita. Ini menunjukkan beraninya orang yang beriman. Ibrahim membela kebenaran bahkan di depan raja yang zalim. Beliau tidak takut sama kekuasaan di dunia. Kepercayaannya hanya kepada Allah. Kita harus belajar berani seperti itu. Berani bilang yang benar selalu dengan cara yang baik dan sabar, tapi jangan pernah mengorbankan kebenaran. Kisah ini juga menunjukkan bahaya kesombongan. Namrud punya kuasa dan harta, tapi kesombongannya yang bikin dia hancur. Dia menolak tanda-tanda jelas dari Tuhan. Dia menolak untuk rendah hati. Sombong itu sifat yang merusak diri sendiri.
Sifat itu bikin hati jadi tertutup buat terima petunjuk. Sifat itu bikin rugi di dunia dan di akhirat nanti. Kita harus selalu hati-hati sama sifat sombong. Kekuasaan tertinggi hanya milik Allah. Namrud pikir dia hebat, tapi kekuasaannya tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan semesta alam. Rencana Allah itu pasti terjadi. Yang benar akhirnya pasti menang melawan yang salah, walaupun butuh waktu. Kita jangan pernah putus asa. Percayalah sama keadilan Allah dan bantuannya buat orang-orang beriman. Kisah ini jadi penyemangat buat semua yang mengajak ke jalan Allah, buat semua yang berjuang demi keadilan. Contoh dari Nabi Ibrahim itu selalu jadi panutan, jadi penerang sepanjang zaman. Yang paling penting beliau selalu bergantung sama Allah. Cara beliau berdebat itu pintar sekali. Teguhnya hati beliau juga luar biasa. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari hidupnya yang penuh berkah dan ikutin jalannya yang lurus. Amin. Halo teman-teman. Halo, hari ini aku mau cerita nih. Salah satu cerita paling keren banget tentang Nabi Sulaiman. Iya, Nabi Sulaiman yang terkenal itu loh, dan gimana caranya beliau bisa ngerti bahasa semut. Iya, beneran loh semut. Makhluk kecil-kecil yang suka kita lihat baris-baris di mana-mana itu loh. Nah, coba bayangin ya, suatu hari yang cerah, Nabi Sulaiman lagi jalan-jalan sama pasukannya yang hebat banget. Ada manusia, burung, bahkan binatang juga. Pas lagi jalan, mereka sampai dekat sebuah lembah yang banyak banget semutnya. Nah, kalian tahu kan semut itu kecil banget? Tapi, Nabi Sulaiman bisa denger loh mereka ngomong. Ada satu semut yang teriak, "Cepetan! Semuanya! Sembunyi di rumah kalian!" Nabi Sulaiman dan pasukannya datang, nanti kita bisa keinjek tanpa mereka sadar. Nabi Sulaiman senyum. Soalnya beliau ngerti banget apa yang diomongin semut itu. Beliau langsung hentikan seluruh pasukannya. Bayangin coba, biar semut-semutnya aman. Beliau bersyukur sama Allah karena sudah dikasih hadiah istimewa ini bisa mengerti bahasa binatang, bahkan semut yang paling kecil sekalipun. Keren banget kan? Jadi lain kali kalau kalian lihat semut, ingat ya, setiap makhluk itu punya bahasa sendiri. Dan berbuat baik itu penting, sekecil apapun makhluk itu. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol suka ya, dan bagiin ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi ya, di cerita-cerita seru lainnya. Yuk, aku mau ajak kalian ke sebuah perjalanan luar biasa. Kisah pertemuan yang terkenal banget antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang penuh rahasia. Ini bukan cuma cerita biasa loh, tapi ini tuh kayak peti harta karun yang isinya penuh hikmah buat setiap keluarga muslim. Nabi Musa yang lagi cari ilmu, mulai sebuah perjalanan setelah dikasih tahu ada orang lain yang ilmunya lebih dalam lagi, yaitu Nabi Khidir. Coba bayangin, betapa rendah hatinya beliau. Seorang nabi yang sudah pintar banget, masih mau terus belajar. Waktu Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, beliau minta izin buat ikut dan belajar dari Nabi Khidir. Syaratnya, nggak boleh banyak tanya, harus sabar. Tapi, pas mereka jalan bareng, Nabi Musa lihat Nabi Khidir melakukan hal-hal yang kayaknya aneh banget dan susah dimengerti. Nabi Khidir merusak perahu, membunuh seorang anak laki-laki, terus benerin tembok di desa, yang penduduknya nggak mau kasih mereka tumpangan. Setiap kali kejadian itu, Nabi Musa nggak tahan buat bertanya. Dan setiap kali itu juga, Nabi Khidir ngingetin beliau, kamu nggak akan bisa sabar ikut aku. Tapi, ini nih bagian serunya. Nabi Khidir akhirnya ngejelasin semua rahasia di balik perbuatannya tadi. Apa yang tadinya kelihatan salah, ternyata itu semua bentuk kasih sayang, keadilan, dan kebaikan. Semuanya atas petunjuk dari rencana Allah yang sempurna. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Kadang-kadang, hal yang kita nggak ngerti itu sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Percaya sama kebijaksanaan Allah, bersabar, dan terus cari ilmu, kayak yang Nabi Musa lakukan. Makasih ya, udah ikutin aku di perjalanan yang nggak terlupakan ini.